Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, peserta kelas Fisika 1A, Salman Student Care TB. Jadi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan dan dilanjutkan dengan waktu. Oke. Ini oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya telat, ya kita belum mulai juga kan. Sebentar aku bikin note yang baru dulu. Di pertemuan terakhir kita udah bahas gelombang, dah urutannya itu setelah gelombang kita bahas termo. Nggak termo sih, ya segala hal tentang suhu, panas, dan lain-lain lah gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat ya, ya bahasannya itu adalah temperatur ya. Nama babnya itu temperatur. Temperatur apa ya tadi? Lupa-lupa ingat nama babnya. Jadi yang dipelajari itu temperatur, panas, iya, panas atau kalor, dan hukum termodinamika pertama. Satu. Nah, ini yang bakal jadi bahasan kita pada malam hari ini. Nah, yang pertama sekali itu ya kita bahas urutan ya. Temperatur, kalor, dan baru terakhir nanti hukum termo satu. Nah, untuk temperatur. Nah, kita masuk ke bagian pertama ya. Temperatur. Nah, temperatur ini apa ya? Temperatur ini ya seperti yang kita tahu tuh kayak ukuran panasnya suatu benda. Jadi ukuran panas itu dinyatakan pakai temperatur. Ya, satuannya apa? Menurut SI satuannya adalah eh, apa namanya? Kelvin. Ya. Jadi Kelvin. Nah, sebagai catatan jangan ada yang bilang derajat Kelvin ya. Kalau misalnya 20 Kelvin ya udah 20 Kelvin, jangan tambahin derajat. Karena nggak ada derajat itu ya untuk scaling yang selain Kelvin kayak Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan lain-lain. Nah, itu baru pakai derajat. Nah, jadi Kelvin ini mutlak. Jadi suhu minimal ya 0 Kelvin. Nah, ketika 0 Kelvin, ini materi dari benda. Maksudnya kayak komponen penyusun benda itu udah nggak ada yang bergerak lagi. Jadi kalau misalnya panas itu kan energi ya, itu bakal dibahas di bab selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya benda gitu ya, memiliki suhu gitu di atas 0 Kelvin, maka dia bakal bergerak mana aja gitu kan. Saat kalau udah 0 Kelvin, ini bukan oke ya, ini 0 Kelvin. Kalau udah 0 Kelvin, gerakannya itu habis. Jadi itu pengertiannya. Pengertian dari suhu mutlak 0 Kelvin. Nah, skala dari Kelvin ini dipakai yang mana gitu ya. Nah, Kelvin ini sebenarnya kan bisa aja dia itu pakai skala dari apa namanya ya, dari eh, titik didih atau titik beku gitu. Nah, tapi ilmuwan itu ya merumuskan dasar dari Kelvin itu adalah ketika air itu kondisinya di titik triple. Nah, mungkin kalian pernah dengar doang titik triple itu apa. Nah, tapi jadi aku jelasin aja. Jadi kalau kalian ngeplot gitu ya, ini apa aja sih terserah mau substansinya apa aja, gas atau cairan apapun itu, ada yang namanya diagram PT. Nah, ini di kimia kalau nggak salah dipelajari. Kalau kalian UTBK kayaknya ada keluar diagram PT ini. Nanti di kimia juga keluar, tapi di fisika jarang keluar aja sih si diagram PT ini. Nah, diagram PT itu kayak gini bentuknya. Nah, gini. Nah, gini. Ya, beda-beda untuk setiap substansi ya. Jadi ini daerah solid gitu ya. Ini daerah liquid. Kita belajar dikit tentang titik triple. Soalnya gimana ya? Aku juga baru tahu titik triple itu pas tingkat 2 kuliah. Bukan, pas pas kuliah ada yang enggak tingkat 2. Ya intinya baru tahu aja gitu. Ternyata emang sekeren itu titik triple. Ini solid, ini liquid, ini gas. Nah, jadi misalnya ya di tekanan segini gitu.
Bentar. Ini dia salah nggak ya? Oh, sorry, kebalik. Pantes. Ya, di sini gas. Sini gas, ini liquid. Nah, jadi ya anggap aja lagi gini ya. Nah, kalau untuk suhu rendah gitu. Kalau untuk suhu rendah, benda itu bisa transisi dari solid ke gas secara langsung gitu. Jadi kalau dia misalnya di tekanan segini, kita naikin suhunya. Nah, dia bisa dari solid, dari padatan, langsung jadi gas. Nah, itu mungkin. Nah, itu yang kita namakan sebagai menyublim. Nah, begitu juga untuk tekanan rendah ya. Kalau misalnya suhunya didinginkan, dia nggak melewati cair dulu, ya, nggak melewati cair dulu. Dia bakal langsung jadi padat. Nah, ini yang kita bilang dengan mengkristal. Nah, beda kalau misalnya tekanannya itu tinggi. Tekanan tinggi itu di atas 600 Pascal. Ya, ini nih sekitar 600 Pascal. Ini untuk air ya. 600 Pascal kalau nggak salah. Jadi, pada suhu segini ya, kalau misalnya benda itu dipanaskan, benda air lah, air itu dipanaskan gitu ya, maka dia bakal berturut-turut jadi cair, kemudian bakal jadi gas gitu. Jadi dia nggak langsung dari padat ke gas, jadi melewati fase cair dulu. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya didinginkan. Nah, ada suatu titik gitu ya, titiknya itu unik. Nah, titik itu unik yang mana? Yaitu di titik ini, yang pertemuan ini. Ketika air berada di pertemuan ini sekitar 611 ya. Ya bisa dilihat di internet lah, titik triple air. Suhunya itu sekitar 273,16 Kelvin alias 0,01 derajat Celcius. Nah, nah, di titik ini air itu kayak nggak stabil gitu. Sebenarnya nggak stabil itu gimana? Misalnya kita taruh di wadah gitu ya. Nah, di wadah itu ada tiga fasa. Ada tiga fasa. Dia ada cair, ada padatnya juga, ada gasnya juga. Padat, terus gas gitu. Nah, jadi kalau bisa dilihat aja, kalau mau kalian lihat di internet gitu, cari aja di YouTube triple point of water gitu. Nanti dapat videonya di wadah yang ada di video itu. Nanti ada es ya. Terus ada uapnya juga. Dia menguap gitu. Tapi ada cairannya juga. Nah, itu tuh yang sangat unik gitu. Jadi ketika dia bergeser dikit aja dari sini, nah itu terjadi perubahan fasa. Semudah itu. Nah, itu yang dijadiin patokan bagi para ilmuwan untuk menskala si Kelvin ini. Nah, yaitu di titik 273,16 Kelvin pada tekanan 611 Pascal. Nah, kenapa kita nggak pernah jumpa gitu ya? Kenapa kita nggak pernah jumpa si titik triple ini ya? 611 Pascal ini nilai kecil ya. Tekanan atmosfer itu aja sekitar 10 pangkat 5 alias 10 kPa. Nah, jadi emang sejarang itu gitu. Emang harus dilakukan di kondisi laboratorium, disesuaikan gitu tekanannya segala macam. Nah, kalau kalian tertarik ya itu nanti ada di matkul termo. Biasanya setiap jurusan tuh ada termonya dah, tapi beda-beda. Nah, jadi kayak gini ya, cair padat gas. Nah, itu kita udah tahu. Nah, kemudian bahasan selanjutnya bagaimana untuk apa namanya suhu yang lain. Nah, maksudnya kan kita mengenal yang namanya derajat Celcius, gitu, derajat em, Reaumur, derajat Fahrenheit gitu. Paling tiga itu yang populer biasanya yang dikenal gitu. Nah, kalau untuk itu biasanya di SMA kita juga udah diajarin kan. Nah, kalau Celcius itu ya Kelvin ditambah 273,15. Nah, 273,15. Nah, tapi kalau misalnya disederhanakan bisa juga. Jadi ditambah 273 aja. Biasanya orang mager aja kan tambahin 15 di ujung. Padahal sebenarnya ada. Kalau untuk penghitungan yang sensitif itu kalau ketinggalan bahaya. Tapi untuk skala sekarang ya aman-aman aja. Nah, Celsius gitu. Nah, kita udah dapat patokan yang ini, kemudian kita dapat patokan yang lain. Nah, di mana perbandingan Celsius dibanding Reaumur
dibanding Fahrenheit gitu ya, itu adalah ini 5, ini 4, ini 9. Tapi ini bedanya, ini titik didihnya itu titik bekunya itu di 32. Gitu ya. Jadi ini yang beda. Jadi kalau misalnya ya mau mengubah Celcius gitu. Celcius ke reaumur ya, berarti Celcius itu sama dengan 5/4 dikali R. Tapi kalau misalnya kita mau mengubah gitu ya dari Celcius Fahrenheit ke Celcius, berarti kayak gini. 5/9 dikurang 32 gitu. Oh bukan, dikurang 32 dulu. Dikurang 32. F kurang 32 dikali 5/9. Nah gitu. Jadi beda dia. Nah kalau misalnya ada skala lain, di skala X gitu ya. Skala X. Nah X ini kita nggak tahu. Dia bukan Fahrenheit, bukan Celsius juga, bukan si reaumur juga. Nah kita mau nyari perbandingan. Misalnya ditanya, ketika di Celsius itu 100, jangan 100, 70 derajat Celcius ya. Si X ini suhunya berapa? Nah, ini di SMA juga udah dipelajari, jadi aku tinggal ngulang aja. Nah, jawabannya itu adalah temperatur X ya dikurang temperatur beku menurut si X ya. Beku itu TB aja. Menurut si X dibagi T uap X. Tunggu bentar. Nggak usah, subscriptnya kita ganti jadi ini aja. F sama B. F itu freeze, B itu boil. Dikurang T, B, T FX ya. Biasanya juga di pelajaran lain juga subscriptnya pakai bahasa Inggris. Nah, diganti sama TC, sama dengan TC kurang per TCX ya. Dibagi TBC, sorry, TFC, sorry. F menurut Celsius. Nah, menurut Celsius ini 0, jadi nggak terlalu masalah. Kurang TFC. Nah, ini berlaku untuk semua suhu ya. Jadi kalau misalnya 70 gitu kan. Nah, biasanya nanti di soal yang lain itu bakal ditanyain juga, dikasih tahu si X ini bakal ditunjukin. Pasti ada si TB-nya sama TF-nya, nggak mungkin nggak ada. Gitu ya. Jadi nanti dilihat di contoh soal. Bentar nih, aku kasih judul dulu. Ini perbandingan suhu, perbandingan skala. Nah, oke. Nah, untuk bagian temperatur udah sampai sini doang. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian setelah temperatur itu yang dibahas itu adalah eh, ekspansi termal. Ekspansi termal. Ekspansi termal ini juga pengulangan ya materi SMA. Serius nggak ada bedanya, nggak ada bedanya sama SMA pas yang ini. Ekspansi termal ini jujur sama aja gitu. Ekspansi termal itu ya yang pertama itu kita bisa melihat untuk benda satu dimensi. Jadi ekspansi panjang, panjang ya. Nah ini. Jadi ketika kita apa namanya ya, membuat mengerjakan soal gitu. Ya, paling nanti dikasih tahu rumusnya itu kayak gini, L delta L itu sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, kemudian ya karena L delta L segitu dan kita tahu L itu sama dengan L0 ditambah delta L, nah maka L-nya itu bakal jadi L0 1 plus al. Ini alfa ya, alfa dikali delta T. Nah,
Berarti alfa ini satuannya bukan Celsius bisa Celsius, bisa Celsius biasanya. Nggak masalah sih. Biasanya kalau Kelvin atau Celsius juga nggak ada bedanya karena ini delta. Jadi Celsius pangkat min 1 bisa atau Kelvin pangkat min 1 gitu. Jadi bisa kayak gini. Nah, biasanya alfa ini nilainya sangat kecil. Nah, itu doang untuk panjang. Jadi misalnya tuh kayak gini. Hmm. Ya, kalau ini dikasih panas gitu ya, mengalami pertambahan suhu misalnya 100 derajat, ya dia bakal bertambah panjang. Se Ditaruhlah segini. Ya, ini yang dibilang sama delta L. Yang dimana nilainya itu L0, L0 itu yang ini. L0 ya. Dikali alfa, dikali delta T. Delta T-nya itu 100. Bukan T ya, tapi delta T. Karena T-nya nggak mungkin juga 0 Kelvin itu sangat susah. Jadi tinjauannya pakai delta T. Nah, ada kasus khusus di mana ada komposit gitu. Komposit itu kayak gini. Misalnya yang ini nih alfanya lebih besar. Ini alfa 1, benda yang di atas itu. Yang kedua ini alfa 2. Nah, ya. Nah, nanti biasanya kalau dikasih apa namanya? Ya, per eh, penambahan suhu ya. Penambahan suhu. Jadi bakal ditanya ini melengkungnya ke arah mana, ya. Kalau misalnya diketahui bahwa alfa 1 itu lebih besar dari alfa 2, maka kalau ditambah suhu ya, ditambah suhu maka dia jadi kayak gini. Nah, intinya kalau dia alfanya itu semakin besar, maka pertambahan panjangnya itu semakin besar. Nah, ini kalau ditambah suhu. Kalau misalnya dikurangi suhunya, terbalik gambarnya. Kayak gini jadi. Hmm. Yang atas itu dia menjadi lebih pendek. Ya kan kalau logikanya ya bagian dalam ya lebih pendek gitu kan. Ya karena apa? Karena alfanya besar. Kalau misalnya dikasih perubahan suhu yang sama, alfa yang besar itu bakal mengalami penyusutan yang lebih gede. Gitu aja sih logikanya. Jadi biasanya ditanya tuh kayak gitu, pembengkokannya kemana. Nah, kita tuh harus tahu. Nah, itu untuk panjang. Jadi ada 3 ya, panjang, luas, kemudian volume. Nah, kalau luas gitu, ya sama aja sebenarnya, luas. Nah, untuk luas gitu ya, luas itu rumusnya itu ya delta A itu sama dengan A0 dikali beta delta T. Ya kalau misalnya A-nya berarti A0, ya sama kayak di atas ya. 1 plus beta, beta delta T. Ya bukan B ya. Nah, kalau kalian belum tahu, nulis beta itu kayak gini. Ya, itu doang untuk luas. Kemudian untuk volume yang terakhir. Yang biasanya itu soal yang variatif itu yang volume. Jadi dia itu gimana ya? Bisa misalnya ada gelas nih, apakah air yang ada di dalam gelas itu tumpah ketika suhu segini gitu. Nah, itu soal SMA kan ya. Ya di kuliah itu bisa aja keluar. Cuman biasanya analisisnya lebih dalam lagi. Sama aja sih sama SMA. Ini volume. Volume ya, volume. Ya sama aja. Delta V itu V0 dikali gamma. Nah, gamma delta T. Nah, berarti V-nya sama dengan V0 1 plus gamma delta T. Oke, ini kelar. Kelar untuk volume. Jadi apa alfa itu apa ya? Namanya. Namanya itu adalah koefisien muai panjang. Beta ini koefisien muai luas. Volume itu koefisien muai gamma itu koefisien muai volume. Nah, hubungannya adalah ya gamma itu sama dengan 3 alfa, beta itu sama dengan 2 alfa. Nah, berarti beta itu sama dengan 2/3 gamma. Sama lah. Dan ini 3 hubungannya. Ya, gamma berarti 3/2 beta. Ya, sama-sama aja. Nah, untuk ekspansi thermal ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, maaf, boleh tolong minta jelasin ulang yang alfa ini?
Tadi aku agak terputus jaringannya. Eh, Yang 2 logam itu. oh gini, kalau misalnya gini ya, ini kasusnya yang di atas ini alfanya itu lebih besar dari yang di bawah. Nah, kalau misalnya diberi penambahan suhu, dia tuh bakal melengkung ke arah bawah. Jadi gini ya, ke arah bawah gitu. Nah, kenapa? Karena otomatis si A ini yang atas ini, maksudnya yang atas itu, dia bakal mengalami perubahan panjang yang lebih panjang dari yang bawahnya. Kenapa? Karena A-nya lebih, alfanya lebih besar. Itu kalau dibuat penambahan suhu gitu. Kalau misalnya ada pengurangan suhu, maka pembengkokannya itu kebalik, dia ke atas gitu. Kenapa? Karena si yang atas itu mengalami penyusutan lebih besar daripada yang di bawah. Jadi panjang akhirnya itu bakal lebih kurang, lebih kecil, ya lebih pendek dari yang di bawah gitu. Paham kan ya? Iya, paham, Kak. Makasih, Kak. Oh iya, oke. Ada yang mau ditanya lagi? Hmm, nggak ada ya. Nah, kalau misalnya nggak ada, bentar. Habis itu kita bakal masuk ke kalor. Kalor. Tapi sebelum itu, bentar ya, aku mau minum dulu. Oke, udah balik. Oke, kita masuk ke kalor ya. Kalor juga itu pelajaran SMA banget ya. Jadi sini kalau di holiday itu bahasanya heat. Heat. Ya, panas ya. Atau kalor lah. Nah, suhu itu kan nggak bisa transfer gitu seenaknya gitu kan. Maksudnya itu kalau misalnya ada 100 gram air gitu, pasti dia itu bakal lebih mudah gitu ya naik suhunya dibandingkan sama si ini air yang 500 gram. Nah, itu tuh disebabkan oleh em, perbedaan apa gitu. Misalnya maksudnya tuh gini, ini 100 gram air, yang ini 500 gram air gitu ya. Ya, untuk menaikkan suhu sebesar delta T-nya itu sama dengan 1 derajat gitu ya. Itu tuh nggak sama gitu energi yang dibutuhin. Jadi ya apa sih energinya itu ternyata bergantung sama apa? Ya bergantung sama yang namanya nanti dijelasin sama C. C itu kapasitas kalor. Jadi kalau disederhanain ya, kalau kalor itu yang masuk ke suatu benda gitu ya, itu tuh hmm, di kalau misalnya dalam fase perubahan suhu gitu ya, ini bahasanya perubahan suhu, dia itu dinyatakan dalam C besar gitu ya. Ini secara umum C besar itu ya tergantung C-nya bisa CP, bisa CV, tergantung. Kalau P itu untuk tekanan konstan ya. Nah, tapi sebenarnya kita nggak bahas ini perkenalan aja. Yang ini untuk volume konstan. Nah, ini pengenalan aja. CP per CV, CP per V dikali em, apa namanya ya. Tapi biasanya itu C doang sih dikasih tahu gitu. CP per CV atau CV dikali sama tergantung kondisinya dikali sama delta T. Jadi ada suatu konstanta yang menghubungkan. Nah, C itu
kalau bisa dispesifikin lagi ya, C itu sebenarnya bisa dipecah jadi C kecil. C kecil itu tergantung sama masanya. Ya bisa CP, bisa CV gitu, delta T. Nah, jadi Q itu sejajar atau setara dengan besar ini. Jadi nggak tergantung sama perubahan suhunya doang, tapi bergantung juga sama seberapa besar masanya atau seberapa sulit bahan tersebut menerima panas. Tentu saja, misalnya kalau besi, besi sama air itu pasti beda. Besi sama kayu itu pasti beda. Nah, kenapa besi gitu ya? Kalau kalian bisa masuk kelas pagi-pagi gitu ya, masuk kelas pagi-pagi, kalau kalian nyentuh besi di kursi itu pasti dingin. Sedangkan kalau kalian nyentuh bagian kayunya itu nggak dingin. Itu kenapa ya? Karena besi itu dia memerlukan kalor yang lebih banyak karena C-nya besar. Nah, sedangkan kayu itu dikit gitu. Jadi walaupun suhunya sama, kan logikanya suhu ruangannya sama gitu. Tapi kenapa besi terasa lebih dingin ya? Karena itu kalor yang diserap dari tubuh kita tuh banyak gitu. Delta T-nya besar gitu dan C-nya itu besar. K-nya juga besar. Nanti kita bahas di perambatan kalor. K-nya itu besar, yaitu mempengaruhi cepatnya kalor yang tertransfer. Jadi kita tuh merasa kayak, oh ini nih dingin. Padahal suhunya kalau diukur itu sama aja. Jadi itu ya. Nah itu untuk perubahan suhu. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk ini, hmm, untuk apa namanya? Untuk perubahan fasa. Jadi diagramnya itu gini. Bentar deh, aku buat aja rumusnya. Jadi kalau misalnya berubah gitu dari cair dari padat ke cair, dia namanya ML ya, kalor laten. Jadi M ini masanya, L itu ya kalor jenisnya untuk mencairkan atau meleburkan. Kemudian untuk menguapkan itu Q sama dengan MU. Nah, grafiknya itu kalau dilihat ya, kalau dilihat itu kayak gini. Ya, untuk naik suhu tuh biasanya sama. Terus, terus gini, terus naik lagi, terus gini, terus gini. Nah, ini grafik Q, sorry, grafik T, TQ. Nah, ini nih kalau untuk air, ini nih di sekitar 0, ini nih sekitar 100. Enggak, oh alah, udah, tadi ke pause, sorry. Aku tadi mau nge-pause recording, kepencet pause. Makasih ya udah ngingetin. Jadi kalau nggak diingetin sampai akhir kayak gini. Oke. Jadi gini ya. Jadi untuk misalnya dari suhu berapa gitu. Jadi yang diperlukan itu nanti sampai ke dari minus berapa gitu ke nol itu dia nambah suhu, nambah kalor juga. Nah untuk ini nih proses meleburkan. Kalau meleburkan itu suhunya nggak nambah gitu. Jadi dari air ke apa namanya dari es ke cair gitu ya. Itu tuh sama-sama nol, cuman ya fasanya aja berubah. Persentase kalau misalnya ini naik ya persentase ininya aja yang nambah. Persentase apa namanya? Persentase persentase airnya gitu dibandingkan sama esnya. Nanti di titik ini ya ini namanya cair jenuh ya. Ya ini es jenuh gitu. Jadi ini esnya itu udah siap-siap mau cair gitu. Sedangkan ini esnya itu siap-siap membeku. Nah gitu. Kalau di termodinamika nanti ada namanya diagram TS gitu ya. Nanti ada kayak ginian. Ya gitu-gitulah. Nah itu bisa dilihat. Nanti kalau misalnya kalian udah di jurusan. Nah naik lagi kalau untuk menaikkan suhu ke 100 gitu. Ya. Yang suhu ke 100 itu Q-nya nambah, T-nya nambah. Nah untuk menguapkan itu suhunya sama gitu. Tapi Q-nya itu makin banyak. Harusnya itu sampai sini. Nah, nggak sampai sini doang. Karena emang kalor penguapan itu emang butuh kalor yang sangat besar. Kayak per gramnya itu atau per kilogram ya. Itu tuh butuh ratusan ribu gitu.
per kilogram kalau nggak salah. Memang sebesar itu. Jadi nanti di sini dia udah uap semua. Nah, setelah dia uap semua baru suhunya bisa naik gitu ya. Nah, jadi kalau kalian bertanya gitu, bagaimana sih rice cooker bekerja? Ya, rice cooker bekerja itu menggunakan prinsip ini gitu. Jadi rice cooker itu menyatakan nasi itu udah matang ketika nggak ada lagi air gitu. Alias nggak ada lagi eh, kan nasi nih, nggak ada air, ya beneran memang nggak ada air lagi di dalam rice cooker itu. Jadi cara memastikannya gimana? Ketika dia udah fasanya uap semua gitu kan. Ya ketika suhunya itu 100 lebih dikit aja. Kan kalau udah suhunya itu 100 lebih dikit aja berarti dia udah sampai tahap ini kan. Alias nggak ada air lagi. Semua airnya itu yang ada dalam fasa uap. Nah, kalau udah lebih suhunya itu 100 lebih gitu ya. Pendeteksi suhunya itu atau apa sih namanya? Termometer eh, lupa sih namanya apa. Dia itu bakal aktif dan mengubah rice cooker ini jadi mode dari cook ke warm gitu. Nah, warm ini yang bekerja nanti suhunya itu pendeteksi suhunya beda lagi. Jadi gitu, dia bisa mendeteksi masak atau enggak. Jadi nggak usah dicek manual. Oh, kalau kita masak nasi manual gitu kan itu kan harus dicek gitu. Ini masih ada airnya atau enggak. Nah, kalau si rice cooker ya gitu, dia bakal meriksa dulu adakah air atau enggak dengan cara ya logikanya kayak gini. Gitu. Ya, kemudian ada yang namanya itu asas black ya. Asas black. Asas black itu ya intinya kalori yang dilepas sama kalori yang diserap itu sama. Cuman ya karena kita udah kuliah ya pakai tanda plus minus ya. Jadi sebenarnya bentuknya itu kayak gini, Q serap ya. Ditambah Q lepas. Nah, ini nanti ada di kimia ya. Jadi simpan aja dulu. Jadi Q diserap sama Q dilepas itu dia bakal sama dengan 0 gitu. Nah, Q serap gitu. Q yang dilepas salah satunya ini pasti ada yang minus gitu. Hmm, ya gitu. Ada yang minus lah salah satunya. Jadi kayak gini, ini dipakai ketika ada perpindahan kalor dari dua benda gitu. Karena air yang dicampurkan ke es gitu. Nah, kemudian ya apa lagi ya? Nah, itu tuh untuk head dan color tuh materinya segitu dong. Nah, sebenarnya ada istilah-istilah lain kayak kerja reversible, kerja irreversible gitu. Nah, ya, tapi ini aja dulu. Nah, untuk color ada sebelum kita masuk ke bagian usaha oleh ekspansi thermal gitu. Ada yang mau ditanyain masalah color segini doang sih. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke usaha atau kerja sebenarnya. Work way, ekspansi thermal. Nah, ketika gitu ya, ada ini sebenarnya sederhana banget, sederhana banget gitu. Jadi ketika misalnya nih kita em, ada satu wadah gitu. Nah, volumenya ini nggak tetap. Di satu wadah, volumenya itu nggak tetap, ya. Volumenya itu nggak tetap. Jadi di sini ada misalnya gas apa terserah. Nah, jadi ketika pistonnya itu tiba-tiba bergerak, tiba-tiba bergerak, nggak sebenarnya nggak mungkin tiba-tiba bergerak sih, karena pasti aneh. Itu nggak mungkin. Jadi ketika dia bergerak pasti ada yang namanya Q. Jadi gas gitu ya, ketika V1-nya itu nambah gitu. Jadi V2 ini lebih V1 itu lebih kecil daripada V2-nya, maka ada namanya usaha. Usahanya itu sebesar P dikali V2 kurang V1. Nah, ini ketika P-nya konstan gitu.
di kasus lain ya, kalau misalnya mau digeneralisir, nah, dia bakal pakai rumus ini. Integral ya, dari V initial sampai V finish, P dV. Nah, ini nanti dipakai misalnya kalau di, apa namanya, di bagian isotermal, nah itu nanti beda lagi rumusnya. Nah, kalau misalnya V-nya itu nambah gitu ya, V2-nya itu lebih besar dari V1, berarti kerjanya positif. Kalau misalnya kebalikan gitu ya, dia itu pemampatan atau kompresi, ini kan ekspansi. Ekspansi itu artinya perluasan atau pengembangan gitu. Kalau dia mengecil, volumenya itu namanya kompresi. Nah, itu usahanya negatif. Nanti kita bahas di hukum 1. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk hukum 1? Ini Ki udah. Belum, bentar lagi. Tambah dulu. Energi internal. Energi internal. Kalau mau nanya langsung aja ya, mau di chat, mau di apa, terserah aja. Nah, energi internal itu U, ya. Nah, U itu bisa dibuat kayak gini. Sebenarnya ini bahasan di bab selanjutnya, ya. NRT, ya. Sorry, salah. NRT. Nah, gini. NRT di F per 2 gitu. Nah, jadi energi internal itu ya energi dalam yang dimiliki oleh suatu sistem gitu. Ya besarnya tergantung sama suhu. Tergantung sama suhu doang ya. N ini pasti konstan lah ya kalau misalnya sistemnya sama. Terus R ini pasti konstan karena dia konstanta doang. Jadi yang mempengaruhi energi internal itu adalah si T ini. Nah, kalau kita punya diagram PV, nah ini kita udah belajar energi internal, udah belajar ekspansi juga, W gitu. Kemudian udah belajar kalor juga, Ki. Nah, jadi kalau untuk kalor ya, kalor dan usaha dan kerja, gitu. Kerja atau usaha sama aja deh. Itu tuh fungsi lintasan. Fungsi lintasan itu apa? Kalau misalnya ada ini titik 1, ini titik 2. Ketika ini diagram PV-nya, ya. Ketika ini nih bergerak gitu dari sini, lintasan itu kayak gini prosesnya itu, atau ada yang lurus gini aja, ya. Ini P-nya nggak sama. Jangan bedain warnanya deh. Ini ya. Antara Q1, W1 itu nggak sama ya dengan Q2, W2. Jadi dia emang tergantung lintasan gitu. Jadi beda lintasan, beda Q, beda W. Tapi kalau untuk energi internal, bukan, bukan, bukan kedua ya. Dia balik lagi ke 1. Jadi dia balik lagi ke 1. Gini. Nah, kalau yang ini dia lurus. Nah, gitu ya. Balik lagi ke 1. Nah, itu Q1 sama W1 tuh beda. Walaupun sama aja. Eh, nggak usah balik ke 1 deh. Sama aja sebenarnya. Nah, sedangkan untuk perubahan energi internal ya delta U1 itu sama dengan delta U2. Jadi dia emang ngelihat titiknya aja. Titik 2 sama titik 1. Akhir sama permulaan. Nah, itu doang. Jadi energi internal ya, U, itu fungsi titik. Fungsi posisi atau bukan fungsi lintasan pokoknya. Bukan fungsi lintasan. Fungsi keadaan. Jadi dia emang nggak tergantung lintasannya mau gerak kayak mana, perubahan delta U-nya sama. Ada yang mau ditanya dulu untuk ketiga komponen ini, Q, W, sama U? Nggak ada? Kak mau bertanya,
Ya boleh. Kalau misalnya sistem itu dia menerima kerja, berarti usahanya itu negatif. Iya, benar. Oke, berarti kalau melakukan kerja tuh sistem, berarti usahanya positif gitu ya? Hmm, Oke, Kak, iya. makasih. Itu tuh dilihat dari perubahan volume. Itu sebenarnya mau aku jelasin nanti. Oke. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau misalnya nggak ada, kita langsung masuk ke hukum 1 ya. Hukum 1 termo. Hukum 1 termodinamika. Sebenarnya ada hukum 0 tadi, tapi hukum 0 tuh kayak kurang penting gitu. Jadi skip aja lah. Hukum 1 itu menyatakan bahwa ya, perubahan energi dalam ya, perubahan energi dalam itu adalah hasil dari kalor yang masuk dikurang kerja yang dilakukan. Jadi ada namanya Q net dan W net. Net. Net itu total, total bersih. Jadi delta U itu di tergantung sama kedua kondisi ini, kedua besaran ini. Nah, untuk yang ditanyain sama Mentari tadi, Q itu ya, Q itu Q net ya. Kita buat konsensus kayak gini. Ketika masuk ya, Q in dia itu positif. Ketika eh, dia itu melepaskan kalor ke lingkungan, nah jadi negatif. Itu dibilang Q out. Jadi Q net itu adalah Q in dikurang Q out. Jadi ini adalah yang masuk ke sistem. Sorry. Ini keluar sistem. Kalau bisa dilihat tuh kayak gini. Ini misalnya sistem, ini lingkungan kan. Nah, Q in itu kayak gini dia. Ini Q in. Nah, dari lingkungan ke sistem ini Q in. Kalau misalnya ada yang dilepas gitu, itu namanya Q out. Jadi ya kalau misalnya dia melepas ya dibuat negatif gitu, jangan dipositifin. Jadi pandai-pandai melihat soal. Ya dia kemana sih arah kalornya itu. Nah itu penting untuk dilihat. Adapun W net ya, itu sama juga W in gitu ya, dikurang W out. W in ini apa? Kerja yang dilakukan. Maksudnya eh, dilakukan oleh sistem. Ini dilakukan pada sistem. Nah, itu ada bedanya. Jadi sebenarnya kalau untuk sekarang kita kan bahasnya itu sistem tunggal doang. Nggak ada turbin. Kalau di termodinamika yang sebenarnya itu nanti bakal ada namanya alat-alat termodinamika kayak turbin atau piston gitu ya. Atau kompresor dan lain-lain. Nah, itu tuh buka punya W-nya sendiri. Kalau misalnya kasus kita sekarang ya dilihat aja. Kalau misalnya ada ekspansi ya, itu W in alias positif. Kalau dia kompresi, ekspansi ini V-nya nambah ya. Dia tuh W out alias negatif. Nah, itu aja. Itu yang dilihat. Kalau misalnya ada apa? Kalau misalnya ada mungkin kita ada juga sih punya perkakas gitu. Misalnya ada pemanas listrik itu masuknya ke mana ya? Itu masuknya ke ini ya, W out. Karena dia kerjanya dilakukan pada sistem gitu. Jadi ini terserah mau ganti nama jadi apa. Intinya kayak gitu aku mendefinisikan. Dan itu juga aku dapat dari dosen.
Nah, setelah itu dapat, ya delta U ini ya rumusnya itu doang kan. NR delta T. Tergantung sih, tergantung F-nya gitu. Tergantung derajat kebebasan. Nah, jadi untuk ini untuk hukum ke-1 termodinamika itu dibagi ke 4 kasus ya. 4 kasus. Kasus pertama itu adalah isobarik. Kasus khusus nih ya, sebenarnya nggak harus kayak gini. Isobarik itu kasusnya adalah perubahan tekanannya itu nggak ada. Jadi grafiknya itu gini. Nih, grafik PV loh. Kita makainya PV terus. Jadi dia konstan aja. Ya ini mereng anggap aja lurus ya. Jadi P-nya sama itu. Mau P1 ke P2 itu sama. P1 sama dengan P2. V-nya yang beda. Kalau kasusnya kayak gini, ya, kasusnya kayak gini, ketika kita masukin ini Q min W sama dengan delta U gitu ya. Ntar ini jelek. Q min W sama dengan delta U. Ini nih sama dengan, ini bukan, sorry. Ini nih nggak ada yang nol gitu. Ini nih nggak sama dengan nol. Ini juga nggak sama dengan nol. Ini juga nggak sama dengan nol. Jadi ada semua gitu. Bentar. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu untuk isobarik. Jadi semua komponennya itu ada. Nah, ini yang paling simpel. Kemudian yang kasus khusus kedua, proses termodinamika khusus kedua, ada yang dinamakan isokorik. Isokorik itu, ya isokorik itu volume tetap. Kalau tadi P tetap, ini V tetap. Oke. Isokorik itu V tetap. Jadi kalau dibuatin grafik ya, dibuatin grafik, itu bakal jadi kayak gini. Nah, lurus ke atas. Jadi P-nya doang yang berubah. P1, P2. Ya, V-nya tetap P1 sama dengan P2. Ini V. Nah, otomatis kalau kita masukin rumus ini, ya, bakal yang sama dengan 0 itu ini. Jadi ini sama dengan 0. Gitu, W. Jadi ini bisa dicoret. Alhasil, Q itu bakal sama dengan delta U. Jadi perubahan energi dalam itu cuma bergantung pada suhunya. Suhu. Perubahan energi dalam ini hanya bergantung pada kalornya. Kasus ketiga ya. Kasus ketiga itu isotermik. Isotermik, isotermal sama aja. Ini T-nya tetap. Ya, ini T-nya tetap. Untuk T-nya tetap ya, grafiknya tuh kayak gini. Ini rada aneh dikit grafiknya. Ya Allah. Kenapa dah? Ya gini. Grafiknya tuh ada yang dinamakan titik ekuitermal. Jadi di titik ini gitu. Titik ini, di titik ini, di titik ini gitu sampai atas. Ini nih T-nya sama. Maksudnya apa? Ya misalnya T di sini itu 750 Kelvin gitu ya. T di sini itu 500 Kelvin misalnya loh ya. T di sini 250 Kelvin. Nah, jadi sepanjang garis ini gitu. Dia itu bakal 750 Kelvin. Nah, jadi untuk isotermik itu ya dia bakal mengikuti sini. Salah satu dari garis isotermik ini.
Ya, grafiknya kayak gitu. Alhasil apa? Kalau kita lihat rumusnya, Q kurang W sama dengan delta U. Yang 0 itu yang ini, sama dengan 0. Jadi ini bisa diabaikan. Nggak ada perubahan energi dalam, jadi Q-nya itu sama dengan W. Jadi apa yang dimasukkan dari kalor, itu juga yang keluar dari si ekspansinya. Kemudian yang terakhir, ya yang terakhir itu yang terakhir itu adiabatik. Adiabatik. Adiabatik itu, ya, adiabatik itu Q-nya 0. Nggak ada kalor yang keluar masuk. Grafiknya itu sama kayak gabungan dari dua grafik isotermik. Ini grafik isotermik 1, isotermik 2. Nah, adiabatik itu yang ini. Dia lebih curam. Jadi cara gambar gitu. Nah, ya sebenarnya nggak tentu, tergantung aja sih sebenarnya. Sebenarnya tergantung, bener-bener tergantung aja gitu. Jadi gini. Nah, kalau misalnya dibuat ke rumus gitu ya, Q kurang W sama dengan delta U. Nah, yang apa? Yang 0 itu ya yang ini. Si Q-nya. Ini bakal sama dengan 0. Alias bisa diabaikan. Maka ya W itu sama dengan delta U. Minus W, jangan lupa. Minus W. Oke. Kelar untuk bagian hukum termodinamika tuh kelar. Ya, ini namanya kalau di Haliday itu bahasannya itu some special case gitu ya. Emang kasus khusus. Nah, sebenarnya ada apa namanya? Kalau apa namanya? Si free expansion ini, kalau misalnya Q sama W-nya itu dua-duanya 0, ada namanya itu free expansion. Cuman itu kayak kurang perlu aja. Jadi ada kasus kelima itu dibilang gini, free expansion. Jadi sebenarnya ini nggak ada yang perlu dihitung karena semuanya 0 gitu. Karena Q-nya 0, terus W-nya 0, otomatis ya delta U-nya juga 0. Tapi ada contoh kasusnya ada. Kayak gini nih, misalnya ini kompartemen kosong, bagian kosong gitu ya. Ini ada keran gitu pembatas. Ini ada isinya. Nah, karena apa namanya? Nggak ada usaha yang dilakukan gitu ya, nggak ada apa juga. Jadi ini ketika ini dibuka, semuanya ini bakal ngalir merata kan. Itu tuh bakal ngasilin Q sama W juga sebenarnya. Q sama W juga sebenarnya, cuman itu tuh berasal dari sistemnya. Kenapa? Karena V-nya berubah dan banyak hal-hal lain. Nah, ini kita bisa lihat lebih lanjut di contoh soal. Oke, ada pertanyaan nggak untuk hukum 1 dan kasus khusus ini? Kalau nggak ada, bentar ya, kita lihat dulu. Bentar, aku ada yang mau dilakuin. Resume lagi. Nah, jadi bahasan selanjutnya yaitu itu adalah, jadi kan udah bahas. Nah, kita bahas perpindahan kalor. Setelah perpindahan kalor tuh, udah itu yang terakhir. Perpindahan kalor. Heat transfer. Ya, heat transfer. Tuh kita tinggal 30-an lebih dikit. Jadi kayaknya kelarin materi aja. Nah, heat transfer ini
kita udah kenal ada 3 jenis kan. Ada konduksi, ya. Perpindahannya itu perlu medium dan mediumnya nggak di bawah, nggak ikut. Ada namanya konveksi. Ini butuh medium. Ada yang nanti radiasi. Di radiasi ini ada serapannya, ada keluarannya. Di radiasi. Butuh medium. Ini nggak butuh ya. Nggak butuh medium. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, heat transfer ini, jadi yang pertama kita bahas dulu yang konduksi. Jadi ini yang mudah lah. Konduksi itu kayak gini ya. Konduksi itu misalnya ada besi gitu kan. Kita panasin bagian besi yang bagian sini ya. Kita kasih korek atau apalah, kasih api gitu. Ya otomatis nanti di sini bakal panas juga. Panas. Prosesnya gimana? Ya itu tuh bisa dinyatakan kecepatan prosesnya itu H gitu ya. Alias kalor per detik. Ini head itu dipengaruhi oleh si K, konduktivitas si bahannya. Jadi konduktivitas ini ya dipengaruhi oleh apa? Ya tergantung bahannya ya. Kalau besi gitu itu kenceng. Kalau apa namanya kayak kayu gitu, dia kan nggak bisa mengantarkan panas gitu. Kita kan udah bahas juga kan ada namanya konduktor sama isolator. Nah kalau bahan-bahan konduktor itu K-nya besar. Jadi emang kalor itu enak aja gitu transfer ke dalam. Nah, Q. Terus K. Setelah itu dipengaruhi juga oleh A. A. A itu apa? A itu luas permukaannya. Jadi kalau semakin luas, otomatis kalau kayak selang gitu ya. Selang gitu, kalau misalnya makin luas tuh makin banyak air yang bisa lewat. Otomatis kalau misalnya kasus ini, kalau A-nya besar, maka si kalornya juga makin banyak aja yang bisa transfer gitu ke A. Nah, itu A. Kemudian delta T. Makin jauh perubahan suhu yang ada di sini, misalnya ini 0, ini 50 gitu. Ya suhunya itu makin kencang aja. Tapi ketika ininya udah naik gitu jadi 20, deltanya kan jadi 30 tuh. Nah, makin lambat. Sampai akhirnya dia itu setimbang. Kalau udah setimbang nggak ada kalor yang ngalir. Nah, nggak ada kalor yang ngalir ketika setimbang itu dijelasin sama hukum nol termodinamika. Jadi kalau ada dua benda gitu, setimbang secara termal, satunya 50, yang satunya lagi 50 juga, atau sama-sama 20 misalnya, itu tuh nggak ada perubahan kalor, nggak ada kalor yang ke transfer. Kenapa dinamain hukum nol gitu ya? Hukum nol itu sebenarnya dia paling penting tapi malah ketemunya terakhiran gitu, sebelum setelah hukum dua. Jadi oleh karena itu ini ilmuwan karena dia penting tapi ketemunya terakhir ya udah dikasih nama hukum nol. Nah, faktor yang terakhir yang mempengaruhi adalah L. Jadi panjang L itu. Semakin panjang dia ya, semakin panjang dia maka si apa namanya? Dia itu nggak gimana bilangnya makin lambat lah gitu. Ibaratkan kalau misalnya jalan juga makin jauh kita makin capek juga kan. Nah itu pengaruhnya itu ke sana. Ka delta T L itu yang konduksi. Yang kedua itu konveksi. Bukan, sebelum ini aku mau bahas di Haliday itu juga diberi section khusus. Dia itu untuk komposit. Jadi kalau misalnya gini ya, ada dua gitu, K-nya beda atau A-nya beda, L-nya beda, gini. Ya ini misalnya 100 gitu kan. Ini 20 gitu. Itu kita bisa nyari suhu di sini. Nah, kalau batangnya kesambung gini gitu ya. Perubahan suhunya itu
sama, ininya tuh konstan gitu. Jadi H1 itu bakal sama dengan H2. Otomatis ya kita bisa pakai rumus K1, A1, delta T1, delta T1 itu 100 kurang TX ya per bentar. Delta itu yang namanya delta kita harus belajar konsisten ya. Harus akhir kurang TX kurang 100 per L1 gitu ya. Sama dengan K2 A2 per 20 dikurang TX per L2. Ya kalau misalnya ada yang sama tinggal dicoret. Gini doang. Nah kalau misalnya cabangnya gini gitu. Di SMA juga ada kalau nggak salah nih kayak gini. Dua gini. Nah kalau gini bercabangnya tuh dua gitu. Ya bukan gini gambar. Sorry, salah. Ini. Segitiganya itu di sini. Nah, ya. Disuruh cari sambungannya. Kalau kayak gini ya, ini satu, ini dua, ini tiga, ya ini intinya kayak hukum Kirchhoff aja ya. Sama dengan H2 tambah H3. Ujungnya di mana? Ya udah gitu. Gini. Karena ini kayak dianggap satu gitu. Transfer kalornya itu kebagi. Tapi totalnya tetap sama kayak dari sini ke sini. Gitu. Nah, itu untuk konduksi. Yang kedua itu ada namanya konveksi. Konveksi. Konveksi yang paling mudah kita cerna itu air ketika direbus. Jadi air itu kalau dipanaskan kan misalnya panas di sini doang. Panas tuh masih di sini. Yang ini masih dingin. Nah, kalau misalnya dipanaskan pertama kali, ya cara dia mendistribusikan kalor ya dia yang jalan. Dia ke sinilah, ke sinilah, ke sini. Makanya kalau sedang memanaskan air kita masukkan pewarna ya bisa kita lihat pewarnanya itu bakal kayak berjalan-jalan gitulah. Jadi kalornya itu berusaha menyamakan gitu ya, mentransfer dengan cara ya dirinya sendiri gitu yang jalan. Kalau yang tadi pakai perantara jasa kurir gitu. Kalau ini enggak, dia sendiri yang jalan. Nah, adapun rumusnya adalah sebenarnya nggak ada rumusnya kalau di HD, tapi kalau di buku-buku SMA itu ada. Jadi karena di Haliday nggak ada, ya kita coba abaikan dulu karena ini emang random gitu. Tapi gimana ya? Yang penting dia tergantung sama delta suhunya. Ini emang acak gitu ya. Di Haliday juga penjelasannya itu emang sesingkat itu cuma 2 paragraf. Gitu. Jadi dia emang natural gitu ya, nggak bisa dijelasin pakai satu rumus gitu. Nah yang terakhir kita bisa bahas radiasi. Sorry, radiasi. Di radiasi itu kita ngitungnya itu daya yang transfer ya. Jadi bukan Q per T tapi rumusnya itu P. Jadi P radiasi gitu. Nah, ilustrasi radiasi itu kayak gini. Dia memancarkan. Nah, gitu ya, memancarkan gitu. Ya, dia pasti isentropik lah, sama gitu. Bukan isentropik, isotropik. Nah, sama sama arahnya semua. Jadi ketika kita mau mengukur di jarak segini gitu ya, ya kita bisa mendapatkan rumusnya itu P radiasi itu sama dengan konstanta Stefan Boltzmann ya ini dikali emitivitas. Emitivitas ini nilainya langsung tulis saja 5,71 dari 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat. Ini berkisar dari itu dari 0 sampai 1. Kalau 0 dia putih, 1 itu dia hitam sempurna. Dikali A, luasnya luas yang ini. Luas bola ini. Dari T pangkat 4. Suhu si bola ini. Nah, kemudian dia itu selain memancarkan ya,
5,67, sorry. Oh, 71. Kelvin pangkat 4 ya. Kelvin pangkat -4. Ya, dia di bawah. Kemudian dia bisa nyerap kalor juga. Menyerap kalornya itu P absorb ya. Absorbnya itu ya A-nya dia, besarnya dia dikali T pangkat 4. T-nya itu T environment. Jadi suhu lingkungan gitu. Nah, jadi em, jadi A ini, oh sorry, A ini bukan apa ya? A itu lebih ke ini. A itu surface dari si objeknya, gitu. Bukan surface dari lingkungan yang kita rasakan. Nanti kalau misalnya sebenarnya bisa aja, cuman nanti perbandingannya lain lagi. Kalau kita pakai T di sini sama T di sini kan pasti beda gitu. Jadi kalau T-nya T si benda yang memancarkan, A-nya itu ya A si bendanya. Jadi kalau yang diserap itu ya T environment. Jadi kalau totalnya P net gitu, itu bakal sama dengan ya yang diradiasikan T pangkat 4 dikurang T environment pangkat 4. Ini rumus jadi. Nah, itu aja. Oke, udah habis pembahasan untuk satu bab ya, udah kelar satu bab. Ada yang mau ditanyain terlebih dahulu untuk materi dari awal sampai akhir? Kalau misalnya nggak ada, aku apa bahas soal beberapa lah, habisin waktu sampai waktunya habis. Ada nggak yang mau ditanya dulu? Ada nih. Oh ya, bahas soal. Oke. Nggak ada ya, nggak ada yang mau ditanyain ya. Kalau nggak ada, ya udah aku seperti biasa nyomot dari hari ini. Nah, hmm, ya ini kita bahas scaling temperatur dulu. Nah, ini yang aku bilang soal di holiday itu ya kayak SMA juga. Cuman, nah gini ya. Nah, ini yang perubahan temperatur tadi. Nah, jadi pada temperatur X gitu ya, suhunya itu TB, ini TB, aku tandai TBX, ETFX, ini segini. Kemudian boil at 375, berarti sini TBX. Pada linear Y gitu ya, temperaturnya itu berarti ini TFY, ini TBY. Sorry, ini iya benar, TBY. Nah, ditanya 50Y itu berapa X? Ya, ini sebenarnya sesimpel kayak yang tadi. Ya, langsung kita masukin aja rumus TFX ya, dikurang. Ya, kalian mau terbalik atas bawah juga nggak masalah sih, sama-sama aja. TBX kebalik kiri kanan juga nggak masalah. Intinya itu sama aja lah, sama dengan kiri kanan itu. TFX kurang TBX atau biar nggak ambigu ya, TB aja, TB kurang TFX dibagi TX dikurang TFX. TBY dikurang TFY per TY kurang TFY. Ya ini rumusnya. Mau kebalik atas bawah juga sabi, ininya di change juga sama. Intinya se-ETF-nya sejajar gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya dibalik atas bawah kan jadi minus-minus. Nanti terhapus juga. Kalau dibalik atas bawah gini, kalau misalnya ini dibalik kan jadi pangkat min satu kecoret sama aja. Jadi sama-sama valid dulu. Kita langsung masukin aja. Berarti TBX itu 375 dikurangi minus 125 per, kita nanya TX-nya kan yang ditanya, dikurang minus 125.
sama dengan gitu TBY itu minus 30 dikurang minus 70, 50 dikurang minus 70. Langsung kita adain perhitungan. Ini jadi 500. Ini TX tambah 125 sama dengan 40 ya per 120. Ini langsung coret-coret aja, sabi lah, mantep. Ini 40 sama 500 itu kayak nggak bisa, atas bawah aja. Ini 1, ini 3. Berarti 1.500 itu sama dengan 125 tambah TX. Ya udah, TX-nya tinggal 1.500 kurang 125 alias berapa nih? 1375. Seginilah suhu. Sesimpel itu untuk scaling temperatur. Ada yang mau ditanyain? Ada ya? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Itu apa lagi soalnya? Thermal expansion. Oke. Kalau thermal expansion ini datanya nggak dikasih di soal. Kayak data alpha gitu. Ntar ya. Nah, ini aja yang ada alpha. Nah, soal-soal yang biasanya hot itu kayak gini. Oke, nah ini. Jadi vertical glass tube of length L sama dengan 1280. Ini koma. Ya. Ini error. Error sih. Ini kebanyakan komanya. 1,28 ini. Ya. Bukan bukan 1.280.000. How much will the height change when the tube are liquid are heated to? Nah, ini sebenarnya gamma sih harusnya ya. Gamma. Bentar. Ya kalau misalnya diketahui B liquidnya segini, berarti karena kita tahu gamma itu 3/2 beta, berarti itu sama dengan 6 ya. 6 kali 10 pangkat minus 5. Alfanya segitu. Oke, berarti gamma glass itu sama dengan hmm, ini. Ini agak hot karena yang ditanya itu eh, how much will the height. Jadi perubahan ketinggiannya. Nah, ini agak hot sedikit. Gammanya itu berarti 3 garis 10 pangkat minus 5. Nah, jadi dikasih perubahan suhu dari 20 nih sampai 30. Oke, sebenarnya simple aja. Jadi kita cari tinggi awal, H awal ya. Bentar. Half filled. Oke. Jadi half filled itu vertical glass tube gitu. Jadi ada gelas, bukan gelas sih, itu kaca. Jadi 1,28-nya itu 28-nya itu terisi sama ini sama ini tinggi 128. Berarti setengahnya alias 1,28 itu 64 ya, 0,64. 0,64 itu cairan. Berarti volume volume ini berapa? Volume ini sama dengan PR kuadrat dikali 1,28. Ini sama juga. PR kuadrat dikali 0,64. Berarti ketinggian awalnya segini, 0,64 itu. Nah, ketika dikasih ekspansi termal gitu ya, ekspansi termal, maka ininya berubah menjadi PR kuadrat dikali 0,64 ya 1 plus gamma delta T.
berapa nih? 1 tambah 6. Bentar. Pi R kuadrat kali gamanya 6 kali 10 mak 5, min 5. Dikali delta T-nya itu 10. Ya bisa lah ya, 30 kurang 20 doang. Ini delta V air. Jadi dia perubahan tingginya ya. Ya udahlah. Nah, segini. Kemudian oke segitu ya. Pi R kuadrat kali 0,64 langsung pakai kalku aja. Tunggu aku kok. Ada bingung. Bentar, bentar. 0,64 aja yang dikali. Ntar pakai kalku. 0,64 dikali 1 tambah 6 kali 10 pangkat minus 5 dikali 2, 10. Oke. Nah, segini. Bentar. 0,640384. 0,640384 pi R kuadrat. Ya kita anggap aja segitu. Nah, kalau delta V-nya si gelas ya, itu ya pi R kuadrat dikali 0,64 1 tambah alfa delta T. Nah, pi R kuadratnya itu ya kita ganti aja angkanya langsung bukan 0,4 1,28. Sorry. 1,28 ya pi R kuadrat dikali 1,281 plus 3 kali 10 pangkat minus 5 dikali 10. Oke, ini cari dulu. 1,28 3. Nah, ini 1,28034. Nah, ya. Nah, kita udah dapat volume si air itu ya. Volume si air sama volume si volume si gelas ini. Bentar, kita nggak bisa menentukan perubahan eksaknya ya, karena kita belum tahu data ini. Jadi kita bisa, tadi itu dari perbandingannya itu dari setengah jadi berapa. Nah, kita tadi hanya itu kan sebanding sama volume ya. H air per H gelas, itu perbandingannya bakal sama kayak V air banding V gelas. Kenapa? Karena diameter dua-duanya sama. Maksudnya permukaannya itu kan sama gitu ya. Nggak ada perbedaan. Jadi H air per H gelas sama dengan V air per V gelas. Oke. Otomatis ya kalau kayak gini, langsung aja kita mau mencari perubahan akhirnya itu ya dibagi aja gitu. V air itu 0,640384 per 1,28034. Ya, kita lihat dulu berapa ini. 0,640384 per. Sebenarnya dikit doang kayaknya perbedaan. 0,34 karena soalnya ya. Nah, ini sekitar 0,500167143. Kalau ditanya perubahannya, perubahannya ya yang suku belakang ini. Karena dikurang sama 0,5 doang. Segitu doang naiknya suhunya itu. Nah, kenapa ya ini kecil banget gitu. Ini dalam meter ya, ini ya emang sekecil itu sih gitu. Kecuali kalau ini dalam senti masih kalau dalam senti juga ininya masih kecil. Ini juga 4. Ya, emang kecil banget. Jadi kalau ditanya perubahannya ya tinggal persentase awal atau fraksinya akhir ya dikurang awal.
Gitu sih jawabannya kalau menurutku. Ada yang mau ditanyain nggak? Tadi itu 0,64 dari mana ya? Kan ini dibilang setengahnya itu terisi air. Setengah dari 1,28. Oh iya ya, baru nggak. Makasih Kak. Iya. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, kita bahas soal terakhir karena waktunya juga udah mau habis. Karena tadi telatnya 4 menit, ya udah tambah aja. Eh apa ya yang bagus ya? Bab ini deh. Nah, yang ini rada-rada ekstrim, jadi kita coba dulu. Ini nih sebenarnya santai-santai aja sebenarnya. Nah, ini ya. Diketahui, aku bacain soalnya aja. Diketahui di soalnya itu L1, L1, L2 itu 0,7 L1, L3 itu, ini A-nya sama ya. Kalau sama gini, A itu yang ini ya. Sama nyamping ke sini. Ya kalau kayak gini, biasanya sama. L3-nya itu 0,35. Emang setengahnya. L1. Nah, L2 itu, tunggu. K, K2 itu sama dengan berapa nih ya? 0,9 K1. K3 itu sama dengan 0,8 K1. Nah, TH ya, TH ini berapa nih katanya? TH itu 30 derajat Celcius. Nah, TH ini minus 15. Ini yang capek matematikanya doang sih, serius. Nah, jadi ditanya ini berapa suhu di sini? Bentar. Ini TH, TC. Oke. Yang ditanya itu di sini. Berapa? Enggak sih, delta T di sini. T ini anggap TA, TB. Yang ditanya itu TA kurang TB-nya. Kita nggak bisa tahu apa ya? Kita nggak bisa tahu TA berapa, TB berapa, tapi kita bisa tahu selisihnya berapa. Jadi kita langsung masukin aja persamaannya, ya. Yang pertama itu ada H1. H1 itu sama dengan L, tuh, bentar. K1 per L1. Kenapa kita nggak pakai A? Ya karena A-nya sama, kita campakkan aja dulu. Akhirnya itu TA kurang 30. Ya. H2 itu eh, K2 per L2, TB kurang TA. TA alias K2 itu 0,7 K1, tunggu, 0,9 K1 tadi. TB-nya itu, L2-nya itu 0,7 K L1. TB kurang TA. Kemudian yang terakhir H3, K3 per L2, TA, tunggu, minus 15 dikurang TA. Ya. Nah, ini minus 15 ya. Ya, minus 15 dikurang TA. Alias 0,8K1 dibagi 0,35K1 L1, sorry, minus 15 kurang TA. Ya, yang ditanya delta TB kurang TA. Nah, kita bisa langsung samain aja nih rumusnya.
Langsung sederhanakan aja satu-satu ya. L1 TA kurang 30 gitu. Nah, ini sama dengan TB. Ini sama dengan 0,8K1 per 0,35 L2. TL1. Minus 15 kurang TA. Seharusnya dari sini bisa langsung dapat. Nggak tahu deh. Ini K1-nya habis, L1-nya habis. Berarti bisa kita dapat kesimpulan 0,35 TA gitu ya. 0,35 TA dikurang 0,35 kali 30 itu sama dengan 0,8 kali minus 15 dikurang 0,8 TB TA. Berarti ini ya TB itu dikurang 0,8 TA itu sama dengan ini. 30 kali 0,35 dikurang 0,8 kali 15. Nah, coba dihitung aja ini untuk persamaan bersama. Yang kedua, kita masukkan persamaan 1 sama 2. K1 per L1 TA ETB per kurang 30 ini sama dengan K2 per L1 TA kurang TB. Nah, ini bisa digantikan jadi K2-nya itu jadi berapa nih? K2-nya 0,9. K1 ini jadi 0,7 K L1. TA kurang TB. Ya udah, ini dicoret aja. Ya, ini sama. Berarti 0,7 0,7 TB ya dikurang 0,7 kali 30 itu sama dengan 0,9 TA dikurang 0,7 TB. Ini bisa dicari sih masing-masing. 0,9 TB. Ya, kita bisa langsung masukin aja. Berarti TB-nya jadi gini ya. 0,7 tambah 0,9. 1,6. 6 TB ya. Dikurang 0,9 TA. Itu kan sama dengan 0,7 kali 30 alias ini 21 ya. 1. Ini bisa kita coba juga bentar pakai kalkulator aja. 10 kali 0,35 dikurang 0,8 kali 15. Ini minus 1,5. Ya, kita udah dapat dua persamaan, ada dua anom. Ya, ada ini juga. Ya, kalau mau mencari TB sama TA, tinggal dicari gitu aja. Bisa, santai. Ini nggak perlu aku lanjutin lah ya, tinggal dihitung pakai persamaan ya SPLDV biasa. Nanti dapat TA pakai eliminasi substitusi biasa, dapat TB sama TA-nya santai. Oke, ada pertanyaan nggak untuk soal yang terakhir? Kak, itu TA-nya yang 0,8 harusnya positif bukan? Waktu dipindah ruas. TA 0,8 TA. Oh iya Iya. benar. Oke, makasih. Oke, Kak. Nggak ada masalah kan, ini tinggal diapain aja pakai kalkulator bisa, pakai simbol lab atau apa. Atau dihitung manual sendiri juga bisa. Aman. Oke, ada yang mau ditanya lagi?
Kita udah lewat 6 menit. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada ya? Oke. Oke, kalau nggak ada, berarti tuntas pertemuan kita kali ini tentang bab 18 di Haliday, yaitu tentang temperatur, kalor, dan hukum termo. Semoga bermanfaat dan bisa membantu untuk memahami pelajaran di kelas ya. Oke, karena sudah selesai, kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Oke, terima kasih perhatiannya semua. Nanti aku upload rekaman sama catatan minggu ini sama minggu lalu. Minggu lalu lupa aku upload, jadi nanti aku upload. Semoga bermanfaat dan semangat belajar karena semester 1 tinggal berapa minggu lagi ya. Dan ya usahain yang terbaik untuk IP-nya biar bisa masuk ke jurusan yang diinginkan. Oke, aku cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Kak.